tugasnya calon guru penggerak Bapak Ibu. Kita langsung saja karena nanti juga kita akan menonton video istilah kata tuh. Kita juga akan mengambil pelajaran ini buat masukan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa ini materinya ini daging Bapak Ibu ya. Jadi daging nggak cuma kulit sama daging apa? D2 aja deh. Oke, Bapak Ibu, kita langsung berkaitan dengan disiplin positif. Nah, di sini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan sebagai informasi berkaitan dengan CGP ini tuh berkaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Kita ini diposisikan sebagai peserta didik ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling rendah untuk tingkatannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering Bapak Ibu ya, anak-anak kita atau mungkin kita sendiri itu yang tingkatan paling rendah. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Kemudian levelnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya motivasinya kenapa kamu susah datangnya lebih awal? Ya karena ingin mendapatkan penghargaan mungkin ya, atau mungkin ada imbalan sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang lebih baik ini Bapak Ibu ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ini. Intinya itu kita menghargai diri sendiri berkaitan dengan tanggung jawab kita ya. Jadi tanggung jawab kita lebih baik itu di bagian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ada perhatikan ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Oke, boleh. Pak Beni. Hukuman itu diberikan kalau melakukan kesalahan. Konsekuensi itu lebih halusnya. Oke, kita tahu ya. Thank you Pak Beni. Tangan boleh. Dari sini boleh apa ini? Oh ya, Ustaz. Oke, siap, Ustaz. Kalau hukuman itu kesannya negatif. Hukuman kesannya negatif. Oke. Melakukan sesuatu salah lalu dihukum. Oke. Konsekuensi itu suatu perjanjian atau sesuatu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, sehingga konsekuensi itu merupakan suatu tindakan yang positif, kesepakatan. Jadi nilainya lebih baik konsekuensi. Oke, siap. Terima kasih Ustaz, beri tepuk tangan. Ya, kita lihat ya jawaban. Oke, Pak Wisnu. Kalau hukuman itu adalah salah satu imbas dari kita melakukan kesalahan di mana itu sudah disepakati aturan yang sudah jelas. Artinya kesepakatan kebersamaan yang sudah ditentukan apa imbasnya ya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah pilihan waras dan sadar terhadap apa yang mereka atau apa yang kita pilih. Jadi pilihan yang sadar terhadap efek yang akan diterima terhadap pilihannya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Kita akan, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman kita berkaitan dengan opininya masing-masing Pak, berkaitan dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, kita cari tahu. Iya, oke ini. Baik Bapak Ibu, ini refleksi buat kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi contohnya kita langsung menghukum anak, ya, dari pihak guru yang memberikan.
Nah ini salah satu namanya itu hukuman karena tidak ada perencanaan, ya kan? Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah di sini adalah sudah terencana ya Bapak Ibu ya, atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu kalau memberikan sesuatu hal, misal anak mungkin salah atau mungkin kita lebih baiknya pakai menggunakan konsekuensi yang lebih baik ya. Kalau dari perbedaan dua ini ya, kita harus punya konsekuensinya masing-masing, kesepakatan bersama ya. Kemudian Bu, boleh berhenti Bu. Nah di sini Bapak Ibu tadi kan itu ada kesepakatan ya kan. Nah sekarang kita, kalau dari saya menyarankan lagi, ini lebih baik lagi, namanya restitusi. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelsen Gosen. Nah, jadi kita tarik kesimpulan, ini kita kolaborasi antara murid dengan murid. Kalau ada murid melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi anaknya ini diminta untuk mencari solusinya sendiri juga Bapak Ibu ya. Jadi kita mengarahkan, kita fokusnya adalah mengarahkan. Contoh, kamu melakukan hal yang kurang baik. Nah, solusi apa nih? Biar anak yang menemukan sendiri dulu, menemukan solusinya terlebih dahulu ya. Gitu. Kita next time Bu. Nah, sekarang tahapannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, sering kita, mungkin dari saya baru-baru saya bergabung ini kan, oh saya namanya sekarang menurut saya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Lanjut Bu Ririn. Nah, oke. Pertanyaannya simpel nih Bapak Ibu. Mengapa, contohnya ini ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemudian jawabannya adalah untuk apa? Keselamatan, ya kan? Berarti yang diyakini adalah apa? Keselamatan, ya kan? Terus yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, yang kita yakini apa Bapak Ibu? Berkaitan dengan kesehatan, betul. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya. Jadi lebih baik menggunakan kata keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ini dilakukan secara bersama-sama baik Bapak Ibu guru beserta muridnya. Ya, jadi kesepakatan kelas dijadikan yang namanya keyakinan kelas. Contoh soalnya seperti tadi ya, di atas 1, 2 itu tadi tentang keselamatan sama tentang kesehatan. Begitu Bu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk mencermati video yang sudah ada di layar. Oke. Boleh ya. Kita akan nonton video Bapak Ibu. Kita refleksi bersama ya tentang kebutuhan dasar. Selalu dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada Dosara dalam salah satu tulisannya menyatakan, kita ambil contoh pelajaran yang hidup di lingkungan seorang teman.
lebih kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Yang lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang pertama Ibu ya. Dan hidup Rumah dan makanan sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar mereka dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan kondisi rawat? Kita saya pause dulu kalau gitu ya. Adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengeluarkan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belasan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
kedewasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar atau penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin kognitif, murid akan diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak ibu hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kita sebagai seorang pendidik berarti harus tahu ya kebutuhan peserta didik kita. Ya, tadi berkaitan dengan bertahan hidup, ada kemudian penguasaan, ya. Nah itu kita harus mencari tahu, ya semua itu pasti ada alasannya. Kenapa anaknya bertingkah laku yang seperti ini, kita harus cari tahu. Jadi jangan langsung cepat tersulut emosinya. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan, nah ini kita sebagai Bapak Ibu Guru ini kita fokus ke sini ya. Ini salah satu menurut diri saya sendiri itu sangat apa ya, mencerminkan diri sendiri kayaknya. Nah, Bapak Ibu mencerminkan diri yang mana nih, bagian yang mana nih ya? Ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini ada pilihan terbaiknya. Nanti kita saksikan secara bersama. Silakan Pak Winnie, boleh? Oke, diperhatikan ya kalau itu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat
dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, baik, perhatikan Bapak Ibu ya, di sini ada posisi penghukum nih. Ini ada skenario-nya seperti ini. Ada anak yang terlambat ke sekolah. Bisa diperhatikan cara penanganan gurunya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalinya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oh, Ibu, saya kira bisa di pause biar kita tahu alurnya ya. Oke, posisi tadi adalah posisi sebagai penghukum. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu pernah melaksanakan seperti itu tidak? Nah, itu kenapa anak bertanya, kenapa saya harus keliling lapangan 2 kali Bu? Nah, karena itu apa? Karena tidak ada kesepakatan, ya. Jadi, ya Bapak Ibu ketika ingin menghukum segala sesuatu, sebaiknya, ya ini sebaiknya menggunakan kesepakatan. Ya, kita lanjut. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada yang tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik, sekarang masuk ke posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Panggil sayang. Saya ini teman ya. Panggil sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini nggak ada saja. Oke, ada kayak seperti ini. Pada posisi teman, Nggak berani. dengan ada suara ramah. Dicap kan? Sama anak nyaman. Menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang ke posisi pemantau atau monitor. Oke, tadi posisi teman sudah. Sekarang posisi pemantau. Ini sebenarnya cuplikan-cuplikan ya Bapak Ibu ya. Ini guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa. Selamat pagi Bu. Naren, Pemantau. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik, sekarang ke posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekebalan data ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekebalan data ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaannya tadi ya, posisi mana yang paling dapat menunjang motivasi intrinsik peserta didik kita? Kira-kira posisi apa? Manajer. Ya, betul. Posisi sebagai manajer itu posisi yang paling tepat ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan video 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi contoh-contohnya, dan saya menyarankan posisi manajer tadi ya. Jadi anak bisa bertanggung jawab, mencari solusi, ya kan? Kita sebagai pemantik ya Bapak Ibu ya, istilahnya pemantik untuk anak berpikir bagaimana mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, di sini yang pertama ini karena segitiga ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, baru kemarin pemaparannya kemarin katanya diperbolehkan Bapak Ibu, mau yang duluan yang mana juga boleh. Ini tahapan kita untuk sebagai pendidik ya, kalau ada peserta didik yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Oke, nanti juga ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Pak Andri juga pernah berbuat salah seperti itu ya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk menstabilkan identitas. Biasanya anak-anak kan langsung tantrum ya, marah-marah kayak gitu-gitu. Oke, kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contoh kalimatnya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Oke. Kemudian menstabilkan identitas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, contoh kalimatnya adalah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini berarti kesepakatan yang ada di kelas, baik di kelas ataupun di sekolah tadi. Kalau di sekolah tadi kan ibu gurunya bilangnya jam masuk sekolah jam 7 tadi ya, soal jam 7 ya, kesepakatan jam 7 tadi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan ini adalah penerapan segitiga restitusi. Di sini ada video bagaimana penanganan berkaitan dengan segitiga restitusi. Boleh disaksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. Yozo Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari manajer ya. Sebagai seorang manajer, ini ada permasalahan seorang siswa. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kita merasakan apa yang dirasakan peserta. Kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya Pak, terus saya diam saja Pak. Ya saya berani bilang. Masa saya dituduh kurang pintar? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes sekarang mah. Saya pasti tidak dibilang. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain Pak. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar,
Kalau aku bilang berpikir mau apa selanjutnya? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Nah, ini pertanyakan Pak. Masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhannya. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah belajar berkaitan dengan budaya positif ya. Semoga hari ini apa yang saya sharekan ke Bapak Ibu mungkin bisa mengubah sedikit ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pembelajaran yang sudah saya sharekan. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya. Oh, kalau pas ada anak yang seperti ini, penanganan yang saya harus pakai itu yang mana ya? Posisi kontrol yang harus saya pakai itu yang mana ya kira-kira ya? Nah, itu mungkin Bapak Ibu silahkan memakai yang sudah saya sharekan. Dan kira-kira saya mau tanyakan sekali lagi, yang paling baik posisi kontrol apa Ibu? Ya, sebagai kontrol manager. Baik. Cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan salam kebanggaan kita. Salam Taranita. Terima kasih semuanya. Oke, selamat pagi anak-anak. Luar biasa, Pak Andri pengen dengar salam kebanggaan kita ya. Salam Taranita. Edukasi generasi cerdas berintegritas. Oke, baik anak-anak ya. Hari ini Pak Andre akan membahas berkaitan dengan yang Pak Andre tuliskan
Ini adalah keyakinan kelas. Ya, oke. Baik. Tujuan untuk membuat keyakinan kelas adalah yang pertama adalah kalian nantinya akan mentaati ya keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat atau kita sepakati ya. Jadi ini nanti adalah kesepakatan kita secara bersama-sama ya. Nanti Pak Andre akan bagikan post-it ya, ini nama post-it ya istilahnya gitu. Atau Pak Andre akan bagikan sticky note ya, nanti silahkan kalian anak-anak menuliskan satu saja ya, satu kira-kira peraturan ya, atau kalau kita di zaman sekarang ini adalah keyakinan kelas. Contohnya ini aja Pak Ade. Kenapa Pak kok namanya keyakinan kelas? Nah, dari kata keyakinan. Oke, Pak Ade mau tanya nih, kalau kita berkendara motor ya, motor itu kan berarti menggunakan helm. Oke. Keyakinan apa? Kenapa dia menggunakan helm? Kira-kira kenapa? Agak sama. Nah, karena pengennya mengikuti peraturan kan. Tapi di balik itu apa coba? Nah, menjaga keselamatan. Nah, yang diyakini adalah keselamatannya, bukan aturannya. Nah, kalau misalkan ada aturannya, oh berarti karena aku pakai helm itu hanya untuk peraturan doang dong. Tapi salah. Berarti yang kita yakini adalah keselamatan, itu buat diri kita sendiri loh ya. Nah, ya kan? Contoh lagi. Saat kita mencuci tangan, ya kan sebelum makan mencuci tangan. Aturannya sebelum makan mencuci tangan, ya kan? Padahal di balik itu keyakinan apa yang kalian? Kebersihan, selain kebersihan apa lagi? Kesehatan, ya. Jadi kalian itu, oh karena aturannya harus cuci tangan sebelum makan, salah. Ya, yang benar ya keyakinannya adalah biar sehat, ya berkaitan dengan kesehatan. Gitu ya anak-anak ya. Nah nanti silakan kira-kira kalian pengen tulis apa sih keyakinan kelas yang ingin kita capai nantinya ya. Pak Andre akan bagikan sticky note-nya. Oke, silakan ditulis satu saja ya anak-anak ya. Nanti kita tempel bersama. Tentang keyakinan kelas yang akan kita buat bersama, ya. Kenapa? Apakah boleh toleransi menjadi? Boleh ya. Keinginan kalian ya, ya. Oke, Pak. Oke, yuk silahkan kalian tuliskan satu saja yang besar ya, jangan yang kecil itu kan cukup ya. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Satu keyakinan kelas kelas aku maunya apa ya, pengennya apa ya, yang seperti apa ya. Ya. Kalau mau mendengarkan teman berbicara dan lain sebagainya ya. Keinginan kalian saja, satu saja keinginan kalian ya. Oke. Kalau sudah kita urut saja ya. Hanya satu kalimat. Jadi kita Satu tulisin kata. aturan terus ada keinginan kita. Enggak, keinginanmu di kelas tuh supaya apa sih? Nah, gitu aja. Kalau sama Ya, itu satu aja ya. Satu saja. Keinginan kelasmu di kelas tuh apa sih? Ya, gitu ya. Oke. Yuk, kita mulai. Boleh? Sekarang? Dari sekarang? Satu saja. Sama nggak apa-apa ya, sama nggak apa-apa. Nanti pasti menemukan kesamaan ya. Yuk, langsung dilanjut. Nah, oke. Kita yang kaki ya. Oke, good. Di bawahnya nah, di bawahnya. Apa? Oke.
Oke, bagus. Ya boleh. Ya bawahnya ya, bawahnya. Ya oke. Karen, bawahnya Karen. Satu kata boleh, beberapa kata boleh, tapi hanya satu ya keyakinan yang akan kita percaya ya. Jadi yang rapi, yang rapi. Akan tidak. Oke, boleh nggak? Boleh kita pergi aja, kita pergi dulu. Oke, kita pergi dulu. Kita. Nah, oke, yuk. Answer. Oke, yuk lanjut. Aksya. Kecil ya, kecil di sini. Yang pas ini yang rapi. Oke. Ikut, kita lanjut. Ya. Apa? Lanjut Kak. Oke, lanjut. Satu saja ya. Lanjut. Pokoknya rapi ya. Oke. Lanjut. Sini deh. Ya. Oke, lanjut. Nah. Oke. Sudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang Andri akan bacakan satu-satu ya. Dari sini, dari paling atas sini ya. Nanti kita akan melihat atau mendengarkan samaannya ya. Mendengarkan guru saat berbicara. Oke. Jujur, menjaga ketenangan kelas. Tidak boleh menyontek agar belajar menjadi jujur. Tidak mengobrol saat pelajaran. Disiplin, pendisiplinan, belajar sesama. Tidak memotong pembicaraan guru ketika sedang menjelaskan, mendengarkan guru yang menjelaskan. Oke. Sini mendengarkan guru supaya jelas. Ya. Kemudian ada toleransi. Keyakinan kelas ingin saat pembelajaran kelas tidak berisik, guru dan murid saling menghargai, adil, mendengarkan pembicaraan guru, tidak malas belajar, tidak membeda-bedakan teman, teratur disiplin, saling menghargai, mendengarkan guru sedang menjelaskan, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Oke. Jangan lari-lari di kelas, menghormati oleh guru, tidak berisik saat istirahat, disiplin. Oke. Nah, dari yang sudah kalian buat, keyakinan kelas yang kita buat bersama ini, ya anak-anak ya. Tadi kalian sudah mendengarkan kan? Ada beberapa kesamaan ya nggak? Ya, berkaitan dengan kedisiplinan, terus apa? Mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, kita ada mendengarkan guru saat berbicara. Ya, berarti boleh nih, berarti mendengarkan saat berbicara atau menjelaskan ya, sama yang mendengarkan guru saat berbicara. Terus dua, jujur. Kita tulis dulu yang sama, nanti kita
sama berarti ya, didirikan ya. Menjaga ketenangan kelas, berarti menjaga ketenangan kelas. Menjaga kelas. Kemudian tidak boleh menyampaikan dengan belajar jadi jujur. Nah, ini anak-anak, dengarkan Andre ya. Kata tidak boleh itu kita rubah ke positif, ke hal yang positif. Jadi kalau seperti ini, itu tidak boleh itu berarti kata yang kurang tepat. Ya, tidak itu awalan tidak tuh kata yang kurang tepat. Jadi kalau di sini kan tidak boleh menyontek agar belajar jadi jujur ya. Berarti kita samakan nih, samakan dengan jujur ya, sama ya. Oke, tidak menyontek itu sama aja dengan jujur. 1, 2, 3, 4. Tidak mengobrol saat pelajaran. Berarti ini sama nih. Berarti kita rubah ke positif adalah mendengarkan guru saat berbicara, atau kita rubah berarti apa? Fokus dalam pelajaran aja ya, fokus dalam pelajaran, fokus dalam pelajaran. Nah, ini yang tidak Pak sendirikan ya, Pak sendirikan nih. Nah, kita samakan. Terus kemudian disiplin ya, ada disiplin, kata disiplin. Disiplin. Nah, ini karena kertasnya ya. Ini disiplin, adik. Sini ya disiplin, disiplin. Terus ini tadi tidak boleh nyontek, berarti sama aja dengan jujur, ya. Saling menghargai, 56, saling menghargai. Saling menghargai ya. Saling menghargai, mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Oke, Pandit taruh sini ya. Ini ada juga mendengarkan guru supaya jelas. Ya, ini juga ya, Pak Andre samakan. Sama. Saling menghargai atau toleransi ini ya. Boleh toleransi ini di sini toleransi ada. Saling menghargai tadi mana sini. Menjaga ketenangan kelas. Menjaga ketenangan kelas. Oke, kita taruh sini. Ada mendengarkan pembicaraan guru sama. Ini. Menghormati Bapak Ibu guru, ini sama aja dengan menghargai, menghormati ya. Ini. Terus tidak berisik saat istirahat. Tidak berisik saat istirahat itu masuk mana anak-anak? Tidak berisik saat istirahat berarti apa? Nah, maksudnya disiplin ya, disiplin. Nah, ini. Terus ini ada disiplin lagi, oke disiplin. Good. Nah, terus ada adil, 7 adil. Oke, adil taruh sini. Tidak malas belajar berarti maksudnya kalau diubah ke positif adalah apa? Fokus dalam pelajaran ya. Maksudnya juga disiplin ya. Tidak malas belajar berarti maksudnya masukin ke disiplin aja ya. Kita belajar itu harus disiplin anak-anak ya. Tidak membeda-bedakan teman berarti maksudnya apa nih? Toleransi atau menghargai ya, saling menghargai. Toleransi ya, lanjut masukkan sini. Terus teratur disiplin. Oke, good. Ini juga disiplin. Guru dan murid saling menghargai, berarti toleransi. Guru dan murid saling menghargai. Toleransi. Oke. Terus kemudian ingin saat pembelajaran kelas tidak berisik, berarti maksudnya menjaga ketenangan kelas ya, menjaga ketenangan kelas. Oke, lanjut belajar bersama. Berarti maksudnya disiplin aja ya, kita langsung disiplin ya. Oke, terus langsung tidak memotong pembicaraan guru ketika sedang menjelaskan, berarti apa? Menghormati, menghargai dan menghormati ya. Menjaga kelas. Tidak memotong pembicaraan guru ketika sedang menjelaskan. Mendengarkan guru saat berbicara ini masuk sini ya. Oke.
Ditaruh sini. Kemudian ini apa? Pendengaran guru yang menjelaskan. Oke. Ditaruh sini. Terus kemudian tidak berbicara saat guru menjelaskan materi kelas. Nah, tidak berarti kita nggak speak ya, Nano ya. Berarti apa? Mendengarkan guru saat berbicara atau sedang menjelaskan pelajaran ya. Oke. Terus jangan lari-lari di kelas. Berarti maksudnya disiplin aja ya. Oke. Nah, baik ya anak-anak. Dari anak-anak kelas 6A, berarti keyakinan kelas yang kita sepakati ya bersama-sama ini namanya keyakinan kelas ya. Berarti kita harus apa? Mendengar guru saat berbicara. Ketika Pak Andri berbicara ataupun guru-guru yang lain berbicara harus mendengarkan. Nah, kemudian kita harus jujur nih ketika ulangan, ketika berbicara. Poin utama adalah jujur ya. Poin utama itu. Kemudian menjaga ketenangan kelas ya atau ketertiban kelas. Nah, ini ya. Lanjut, fokus dalam pelajaran ya. Pelajaran itu kalian jangan tidur, jangan ngantuk, jangan bercanda ya. Disiplin ini berarti termasuk berangkat ke sekolah ya, mengumpulkan tugas, memakai seragam sesuai jadwal. Nah, itu maksudnya disiplin. Saling menghargai atau toleransi. Nah, ini ya, kita karena kelas 6 ini juga beragam ya, kita saling menghormati dan toleransi antar sama. Dan semua harus adil. Nah, kita ya Pak Andre, kalian ya harus berusaha untuk bersikap adil ya. Oke, baik anak-anak. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Kita baca bersama-sama ya dari 1 sampai 7. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Menggunakan mulut saat berbicara. 2, 3, Menjaga ketenangan kelas. 4, Fokus dalam pelajaran. 5, Disiplin. 6, Saling menghargai atau toleransi. 7. Adil. Oke, nah kita harus karena keyakinan kelas ini kita sudah bentuk, berarti kita harus menjalankannya, ya menjalankan supaya keyakinan kelas ini semua terlaksana. Oke, begitu anak-anak. Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Bisa. Kurang keras bisa dipelajari? Bisa. Oke, baik. Pak dewasa cukup ya. Jadi baik, kita tutup dengan salam kebangkitan. Salam terang kita. Satu hari, satu semangat.